Sisyphus adalah raja dari kota kuno bernama Evira yang nanti dikenal sebagai Korintos. Dia bukan raja sembarangan. Dia dikenal sebagai salah satu manusia paling cerdas dalam mitologi Yunani. Salah satu cerita terkenalnya, Sisyphus pernah melihat Zeus menculik Aegina, putri dari dewa sungai Asopos. Nah, Asopos kebingungan mencari anaknya. Sisyphus kasih tahu siapa pelakunya. Karena hal itu, Zeus murka. Dia kirim Thanatos, dewa kematian, buat menangkap Sisyphus dan bawa dia ke dunia bawah. Tapi Sisyphus gak kehabisan akal. Sebagai orang yang cerdas dan emang licik, dia berhasil ngerjain Thanatos dengan cara pura-pura minta dia demonstrasiin rantai mautnya. Dan akhirnya Thanatos justru terjebak di rantainya sendiri. Akibatnya manusia jadi gak bisa mati, perang gak ada yang tewas, sakit gak ada yang berujung ajal, dunia jadi chaos dan absurd. Akhirnya Ares, dewa perang, turun tangan membebaskan Thanatos dan Sisyphus pun akhirnya meninggal. Tapi belum selesai juga. Sebelum mati, Sisyphus tuh sempat minta istrinya buat gak kuburin dia secara layak. Setelah mati dan sampai di dunia bawah, dia protes ke Persephone, ratu dunia bawah. Kurang lebih dia bilang kayak gini, "Aku belum dikubur dengan benar, kasih aku izin buat balik sebentar ya, gua mau marahin istri gua." Persephone pun anehnya ngizinin. Dan bener aja, akhirnya Sisyphus pun balik ke dunia. Tapi bukan buat minta dikubur secara benar ataupun marahin istrinya, dia malah hidup lagi seperti biasa dan ogah balik ke dunia bawah. Akhirnya Hermes yang turun tangan buat nyeret Sisyphus kembali ke Tartarus. Nah, disinilah hukuman abadi Sisyphus tuh dimulai. Dia disuruh mendorong batu besar ke atas bukit. Tapi setiap kali udah hampir sampai puncak, batunya itu jatuh lagi ke bawah dan dia harus mulai lagi dari awal. Terus siklus ini tuh terus berulang selamanya. Mitologi asli Prometheus pernah gue jelasin di video yang ini. Tapi di sini gue bakal ceritain ulang. Jadi dalam mitologi Yunani, Prometheus ini bukan manusia, tapi seorang titan, entitas yang sudah ada bahkan sebelum para dewa Olympus berkuasa. Nah gini ceritanya, di zaman dulu para dewa menyimpan semua hal hebat hanya untuk mereka sendiri, termasuk api. Buat kita sekarang, api mungkin hal yang biasa ya, tapi zaman dulu api itu segalanya. Api itu adalah sumber hidup. Tanpa api, manusia gak bisa masak, menghangatkan diri, atau bahkan berkembang jadi peradaban. Zeus sang raja para dewa dengan sombong memutuskan bahwa manusia gak layak mendapatkan api, tapi Prometheus gak setuju. Dia percaya manusia pantas punya alat untuk bertahan hidup, maka diam-diam dia mencuri api dari gunung Olympus dan memberikannya pada manusia. Dan tentu saja Zeus murka besar tuh. Sebagai hukuman, Zeus memerintahkan agar Prometheus dirantai di sebuah tebing di puncak pegunungan Kaukasus. Di sanalah dia diikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa kabur, dan setiap hari seekor elang raksasa datang untuk mencabik dan memakan hati Prometheus. Iya, setiap hari. Tapi karena dia abadi, tubuhnya selalu sembuh di malam hari, hanya untuk disiksa lagi keesokan harinya. Tantalos adalah raja kaya dan berkuasa dari Sipilos, wilayah di Lydia, yang sekarang kira-kira ada di Turki bagian barat. Tapi dia bukan cuma raja biasa, dia adalah putra Zeus sendiri. Jadi dia mengundang para dewa makan di istananya. Tapi alih-alih menyajikan hidangan spesial, Tantalos melakukan hal yang bisa dibilang paling gila dan kejam dalam sejarah mitologi. Dia membunuh anaknya sendiri, Pelops, memasaknya dan menyajikannya sebagai makanan untuk para dewa. Tujuannya hanya untuk menguji apakah para dewa benar-benar tahu apa yang mereka makan atau tidak. Para dewa langsung sadar. Zeus murka. Sebagai hukuman, Zeus mengirim Tantalos ke Tartarus. Dan di sanalah dia ditempatkan di tengah kolam air jernih dengan dahan pohon penuh buah-buahan menggantung di atasnya. Tapi setiap kali dia menunduk untuk minum, airnya langsung surut. Setiap kali dia menggapai buah, dahannya menjauh. Bayangin, rasa lapar dan haus yang terus menerus selamanya. Ixion adalah raja dari bangsa Lapith di Tesalia dan hidupnya ya awalnya biasa aja sih. Dia menikahi wanita bernama Dia, putri dari bangsawan bernama Aionios. Tapi dari sinilah semua berantakan. Jadi gini, Ixion nikah tapi nggak bayar mahar sepenuhnya ke mertuanya. Aionios yang merasa dirugikan akhirnya menyita kuda betina milik Ixion sebagai jaminan. Lalu Ixion pura-pura minta damai. Dia bilang, "Datanglah ke kerajaanku, kita beresin masalah ini baik-baik." Tapi begitu Aionios datang, Ixion malah membunuhnya dengan cara melemparkannya ke lubang api. Ini adalah pembunuhan antar keluarga pertama dalam mitologi Yunani. Karena dosa sebesar ini, nggak ada satupun manusia atau dewa yang mau menyucikan Ixion dari dosanya. Tapi ada satu dewa yang akhirnya turun tangan. Siapa lagi kalau bukan Zeus? Bukan karena belas kasihan, tapi karena Zeus naksir istri Ixion, yaitu Dia. Nah, setelah menyucikan Ixion, Zeus malah mengundangnya ke Olympus. Dari status buronan, Ixion malah dapat kehormatan jadi tamu para dewa. Tapi Ixion bukannya bersyukur, dia malah jatuh cinta pada Hera, istri Zeus sendiri. Zeus curiga, tapi belum langsung bertindak. Dia bikin jebakan, menciptakan awan yang menyerupai Hera bernama Nephele.
Dan bener aja, ketika Ixion lihat Nevela, Ixion langsung menyergap dan menyetubuhinya. Saat itulah Zeus tahu, Ixion bukan cuma lancang, dia juga lupa diri. Murka, Zeus langsung mengusir Ixion dari Olympus dan menjatuhkan hukuman mengerikan. Ixion diikat pada sebuah roda berapi yang terus berputar selamanya di Tartaros. Roda itu tak pernah berhenti, ia terus berputar, membakar, menyiksa, memutar, dan terus memutar tanpa ujung. Di tengah hutan lebat, ada seorang pemuda yang dikenal jago berburu, namanya Actaeon. Setiap hari, dia masuk ke dalam hutan bersama anjing-anjingnya. Buruannya biasanya dia memburu rusa, dan dia jago banget pakai busur panah. Tapi suatu hari, perburuannya nggak membawa rusa, melainkan kutukan. Jadi ceritanya, saat Actaeon lagi jalan di tengah hutan, dia melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Nalurinya sebagai pemburu langsung menyala. Mungkin rusa, mungkin babi hutan. Tapi waktu dia intip lebih dekat, ternyata bukan binatang. Itu adalah seorang perempuan telanjang yang sedang mandi di sungai. Dan bukan perempuan biasa. Perempuan itu sadar sedang diintip. Dia adalah Artemis, sang dewi perburuan, kesucian, dan alam liar. Artemis langsung murka. Tanpa banyak bicara, dia mengutuk Actaeon. Kau suka melihat rusa, maka jadilah rusa. Sekejap, tubuh Actaeon berubah. Tangan jadi kaki, kulit jadi bulu, wajahnya memanjang, dan dia kini adalah seekor rusa. Tapi bukan sembarang rusa. Dia berubah menjadi rusa yang dicari-cari oleh anjing-anjingnya sendiri. Anjing-anjing yang dulu setia menemaninya berburu, kini tidak mengenalinya. Dan tanpa ampun, mereka mengoyak tubuh tuan mereka sendiri. Actaeon mati, bukan di tangan musuh, tapi di gigi-gigi sahabatnya sendiri. Oke, terima kasih sudah nonton. Shoutout buat Aswin Rafif Khairullah atas 50 ribunya dengan pesan, ayo bang, upload lagi video seputar mitologi Yunani. Terima kasih Aswin, gue doain semoga lu jadi dewa Yunani. Di channel ini, gue bikin konten tentang mitologi, sejarah, filsafat, dan ilmu humaniora lain. Jadi buat kalian yang suka topik seperti itu, silahkan berlangganan. Dan buat kalian yang mau request video atau cuma mau pesan dan propaganda kalian gue baca dan ditampilin di akhir video, silahkan menuju akun Saweria gue. Berapapun nominalnya, akan sangat membantu menangani masalah finansial dari channel ini. Spasiba dan proshai.